Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Maulana Hidayat, NPM 10221105 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mengenai rangkuman dari materi 1 sampai materi 6 mengenai bagaimana cara kita mengenal Al-Quran seperti itu. Yang pertama mengenai definisi ta'rifatul Quran. Para ulama menyebutkan definisi Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang pemahamannya merupakan suatu bentuk ibadah. Bila disebut nama Quran, ia mengandung berhakikat seperti kalam Allah, mukjizat diturunkan kepada hati Nabi sampai secara mutawatir, dan membacanya adalah suatu bentuk ibadah. Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah. Dia bukan makhluk. Al-Quran benar-benar diturunkan dari sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam satu surat atau surat An-Naml ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah. Hal ini memberikan pengertian bahwa Al-Quran bukan merupakan ucapan maupun bahan Nabi Muhammad SAW, malaikat, manusia ataupun makhluk yang lainnya. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui wahyu. Keberadaannya sebagai wahyu memberikan jaminan kesempurnaan dan kebebasan dari kekurangan, sebagaimana yang ada pada semua kitab selainnya. Kebenarannya yang ada di dalamnya adalah mutlak. Ma'rifah Al-Quran atau mengenal Al-Quran sendiri merupakan kalam Allah, dan kita letak sebagaimana pedoman hidup manusia dalam segala aspek. Ia adalah kitab yang menjelaskan hukum-hukum syariat dari segi halal dan haramnya, dan hal lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Al-Quran memerankan fungsi utama dalam mendidik dan mentarbiyahkan atau mengajarkan jiwa-jiwa manusia agar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Nah, untuk kalam Allah sendiri memang itu adalah suatu bentuk mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ada gitu. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu Al-Quran tetap tidak berubah-ubah, tetap seperti itu, poin-poinnya sama, maknanya sama, terus tafsir-tafsirnya pun sama seperti itu. Nah, mengutip buku ilmu hadis Nabi oleh Maksum Zain, kata mutawatir secara bahasa memiliki arti mutatabi yang beruntun atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Syekh Mana Al-Qattan dalam buku pengantar studi ilmu hadis mengungkapkan definisi mutawatir sendiri yang berasal dari kata at-tawatur yang artinya berurutan. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat, kemudian para sahabat sendiri menghafalkan ayat-ayat tersebut. Nah, untuk proses pengumpulan Al-Quran sendiri itu ceritanya seperti ini. Pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar atas usulan dari Umar bin Khattab. Nah, Zaid bin Zaid ditunjuk yang kemudian ditunjuk untuk memimpin misi pengumpulan Al-Quran dengan anggota Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan Zaid bin Zaid, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith untuk menyalin mushaf Abu Bakar yang ada di tangan Hafsah. Salinan yang asli ada di tangan Utsman sendiri, ada di tangan Utsman bin Affan sendiri, sedangkan salinan yang lain sudah dikirim ke penjuru negeri seperti Mekah, Yaman, Syam, Basrah, dan Kufah. Di antara keistimewaan Al-Quran sendiri adalah pahala besar yang besar bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran adalah dengan demikian penilaian ibadah yang sekaligus membedakan dari hadits qudsi baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi membaca Quran itu bukan hanya sekadar membaca saja, bukan hanya pengertian itu sebagai zikir saja, tapi sebagai nilai dari bentuk ibadah yang memang langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada satu kutipan hadis yang dari Nabi Muhammad SAW bahwa dikatakan siapa saja yang membaca satu huruf kitabullah atau Al-Quran
ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi setiap satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai pahala 10 kebaikan seperti itu. Imam Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran mewakili pendapat Al-Harawi wafat pada tahun 647 Hijriah bahwa jumlah nama Al-Quran tidak lebih dari 90 nama. Imam Az-Zarkashi juga mengutip pendapat dari Abdul Ma'ali Az-Zizi dan Abdul Malik bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. 55 nama. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran juga mengutip pendapat yang menyatakan bahwa nama-nama Al-Quran berjumlah 55 tersebut. Shalih bin Ibrahim Al-Bulaihi dalam karyanya Al-Huda wal Bayan fi Asma'il Quran berpendapat bahwa Al-Quran memiliki 46 nama. Sedangkan Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Qasaidul Zawid Tamyiz fi Latafil Kitabil Aziz menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 100 nama. Nah, dikutip dari buku pengetahuan Al-Quran Wawasan dan kandungan kitab suci terakhir, Muhammad Taqi Misbah Yazdi menyebutkan bahwa berdasarkan isi kandungan Al-Quran yang selalu relevan dan abadi, maka diselaraskan nama-nama lain yang ditunjukkan pada mushaf Al-Quran. Nama-nama lain ini adalah kata-kata yang membuat sifat Al-Quran. Berikut beberapa nama lain dari Al-Quran. Jadi sebelum lanjut kepada nama-nama Al-Quran ini, jadi tadi ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa nama-nama Al-Quran itu terbilang jumlahnya segini. Nah, itu ada perbedaan pendapat dari para ulama sendiri. Tetapi dari Misbah Yazdi ini atau Muhammad Taqi Misbah Yazdi ini ada Alkitab atau buku, terus ada Al-Huda, terus ada Ar-Rahman atau Rahmat, terus ada An-Nur cahaya, terus ada Ar-Ruh atau Ruh sendiri, ada Asy-Syifa atau obat, terus ada Al-Bayan atau penerang, terus ada Al-Haq atau kebenaran, terus ada Al-Mau'idah atau pelajaran, terus Al-Busyra atau kegembiraan, terus Al-Dzikir atau pengingat, terus kitab kabar dan berita. Kitab kabar dan berita seperti yang tertulis dalam Surah An-Naba ayat 1 dan 2, yang dimana ceritanya itu mengenai suatu kabar atau berita tentang hari kiamat. Terus ada kitab hukum dan aturan, terus ada kitab jihad, terus ada kitab tarbiyah atau suatu pengajaran, terus ada pedoman hidup, terus ada kitab kitab ilmu pengetahuan yang dimana rujukannya itu ada dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 2 gitu. Terus mengenai bagaimana cara pandang Al-Quran terhadap bagaimana cara pandang kita terhadap Al-Quran. Yang pertama ada tarbiyatun nafsi bihi, membina diri dengannya. Setiap kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam pembinaan diri dalam Al-Quran. Dengan begitu sebuah kita menjadi rabbaniyah, mengikut ajaran Allah Rabbul Alamin yang sempurna ilmu dan ketakwaannya, yang dimana yang tertulis dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-79 yang artinya hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebutkan kamu tetap mempelajarinya. Dengan tarbiyah Quraniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia dan akhirat, bersih dari akidah dan menyesatkan akidah yang menyesatkan, dosa musyrikat, sifat-sifat zahiriyah, memahami syariat agama beserta hukum-hukumnya serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Terus ada at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukumnya. Tidaklah pantas bagi orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Quran jika tidak tunduk dan menerima hukum-hukumnya. Seperti yang tertulis dalam Quran Al-Ahzab ayat ke-36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat. Terus ada waktu ilaihi, menyuruh manusia kepadanya. Maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ia adalah risalah Allah yang harus disampaikan oleh para rasul kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Allah SWT berfirman yang artinya, hai Rasulullah, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diberitakan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari kedua manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Sebagaimana umat Rasulullah Muhammad SAW, kita pun berkewajiban untuk mendakwahkannya. Beliau bersabda pada salah satu hadis yang dimana artinya adalah sampaikanlah kalian dariku sekalipun satu ayat. Terus ada pematuhu fil ardi, mengajarkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-13, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Nah, mungkin sedikit kesimpulan dari bagaimana cara kita mengenal Al-Quran sendiri itu, kita harus tahu bagaimana mungkin proses dari awalnya turunnya Al-Quran itu seperti apa, seperti turunnya awalnya surah Al-Alaq itu ayat 1-5 di Gua Hira, yang dimana Nabi SAW mendapatkan wahyu pertamanya seperti itu, yang dimana ayat tersebut itu menjadi salah satu poin penting dalam kehidupan, karena disebutkan bahwa dalam Quran surah Al-Alaq itu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca dengan menyebut nama Tuhan, seperti itu. Iqra, baca dengan menyebut nama Allah, seperti itu. Nah, dari proses baca itu sendiri kita niatkan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk belajar ibadah, diniatkan khusus untuk Allah SWT, untuk meminta keridhaan Allah SWT pada setiap kegiatan kita. Bukan hanya dalam proses belajar saja, tetapi implementasinya itu lebih ke kehidupan sehari-hari kita, seperti belajar, bekerja, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kita niatkan Bismillah karena Allah, berkegiatan dan niat karena ridho Allah, seperti itu. Terus dari Al-Quran sendiri kita juga banyak poin-poin yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena Al-Quran sendiri itu suatu bentuk pedoman untuk kehidupan kita, bukan hanya tentang kehidupan kita sebagai anak atau orang tua atau keluarga, tapi kehidupan kita tentang keseluruhan, tentang kehidupan kita selama hidup di dunia seperti itu. Apakah kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, akan selamanya? Itu tentu saja tidak. Nah, manusia perlu pedoman hidup untuk menjalani kehidupan. Salah satunya pedoman itu adalah Al-Quran itu sendiri, yang dimana pedomannya itu bukan merangkum, tapi mendetailkan kehidupan dunia itu hanya sementara. Tujuan kita hanyalah kehidupan Allah, tujuan kita adalah kehidupan Allah semata. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai bagaimana cara kita mengenal Al-Quran. Rangkuman materi dari materi 1 sampai ke 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada penafsiran yang